sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, jujur aku bingung mau ngajarin apa karena, sebenarnya kalau secara materi, aku lihat, nggak ada materi yang baru-baru banget ya untuk, UAS ini. Beda sama mungkin teman-teman yang kelas sebelah kan memang ada materinya yang jelas gitu loh dari ibunya emang, ada materi yang perlu dijelaskan. Jadi, kalau di kelas sebelah aku jelasin materi dulu baru bahas soal. Nah, berhubung di sini nggak ada dan aku udah nanya beberapa temen aku, katanya Bu Diana tuh menceritakan beberapa, aplikasi-aplikasi kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa baca sendiri aja, dan pas aku cari-cari dan Santi juga cari, soal-soal tahun sebelumnya itu nggak ada, adanya soal 2015. Jadi coba kita bahas dulu ya soal tahun 2015. Kalau misalnya teman-teman udah paham, terus kayak udah ngerti, bilang aja, "Kak, saya udah paham, nggak usah jelasin lagi." Entar takutnya malah kebuang waktu kalian, kan kasihan, gitu ya. Jadi, kalau ada yang mau nanya, misalnya kayak konsep yang bukan di soal ini nggak apa-apa, tanya aja kayak misalkan, "Kak, aku masih bingung tentang reaksi ini dan reaksi itu." Jadi entar kita bahas aja kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita bahas ya. Sebelumnya apakah slide aku udah kelihatan teman-teman di layar? Oke, sip, oke. Suaraku kedengeran kan ya? Atau nggak kedengeran? Kedengeran, Wan. Oh iya, makasih Santi. Oke, entar aku ngomong sendiri. Insya Allah nih nggak bakal live lagi kok ini, kalau kayak gini udah aman. Oke, ini aku ambil soal berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya, ini 2015, 2016. Oke, yang pertama, melalui diskoneksi, tuliskan sinton dan reagen yang sesuai untuk senyawa berikut. Nah, ini ada beberapa soal, tipikalnya mirip sama soal UTS sebelumnya. Kita lihat di sini, untuk yang nomor 1A ini kita punya ada cincin benzen yang tersubstitusi lah ya. Coba kita lihat di sini, ini benzen, dia tersubstitusi oleh N, ada CO2H, ini. Nah, kemudian di sini ada NO2, ini ada NO2. Nah, di sini teman-teman punya 2 kemungkinan untuk melakukan diskoneksi. Kemungkinan pertama bisa di sini, atau kemungkinan kedua bisa di sini, ya kan ya? Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih, kira-kira mana sih starting material yang lebih mudah jika kita melakukan diskoneksi? Apakah yang satu atau yang dua? Kalau misalkan kita lakukan diskoneksi yang satu terlebih dahulu, berarti dia akan punya starting material seperti ini kan ya. Ini berarti adalah plus, kemudian ini NO2, lalu ininya minus N-nya. Ya kan ya? Nah, sedangkan kalau teman-teman milih starting diskoneksinya langkah kedua, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus seperti ini, starting materialnya. Ini misalkan minus, ini misalkan plus. Loh, Kak, kenapa nggak N-nya yang plus? Nah, bisa-bisa aja kita bikin N plus, tapi kan kita tahu ya, N itu lebih elektronegatif dibandingkan karbon. Jadi secara mudahnya otomatis N itu lebih mudah kita bikin dalam keadaan negatif dibandingkan dalam keadaan positif, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih kemudahan kita untuk memilih, starting material yang kedua atau yang pertama. Nah, kalau kita pilih starting material yang kedua, oke lah, itu oke nih, yang ini masih gampang nyarinya, ya kan ya? Karena ini kita bisa tuliskan sebagai NH2 si N-nya. Jadi ini bisa kita tuliskan misalkan sebagai NH2. Nah, sekarang halo, halo. Itu kalian dengar suara suara nggak? Apa aku di aku doang? Iya, suara random. Oh, oh, ya udah, oke, oke. Aku kaget dikira di aku doang, shock. Ya, oke. Nah, nggak apa, santuy-santuy. Nah, sekarang kalau misalkan yang N kita udah bisa lah ya bikin dia sebagai NH2. Nah, sekarang gimana kabarnya yang sinton satu lagi yang positif? Kira-kira bisa nggak sih C alpha ini kita bisa bikin sebagai positif? Jawabannya bisa-bisa aja. Kita bikin dia sebagai seperti ini misalkan. Ini BR
Ini CO2H. Nah, ini kan nanti C alfanya menjadi positif kan ya. Nah, ini juga bisa sebenarnya kita bikin untuk reaksi ini. Nah, ada juga kemungkinan kalau kita mau yang pertama. Yang pertama, ini untuk sinton negatifnya, sama halnya kayak yang sinton negatif untuk jalur kedua. Kita bikin ininya NH2, ini CO2H. Lalu Kak, yang positifnya gimana? Yang positifnya kita bisa bikin sebagai halida di sini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa bisa Kak? Ini NH2 nyerang C yang ikat halida, kan dia benzen. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan dan kita ingat lagi bahwa apabila ada suatu living group yang posisinya itu adalah orto, ini orto ya, orto dan para atau ortopara terhadap suatu EWG, dalam hal ini adalah NO2, maka dia bisa mengalami reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Nah, kenapa bisa? Kalau kita lihat di sini, nah, seperti ini. Kalau kita lihat, ini misalkan F ya. Ini N, ini O, ini O minus. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pindahkan ini ke sini, dan ini ke sini mengalami resonansi, maka dia bisa menjadi seperti ini sekarang cincin benzennya. Ini jadi karbokation, kemudian ini menjadi seperti ini. Wait, ini aku salah gambarnya. Bentar ya, jelek banget. Nah, F seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi bisa seperti ini jadinya sekarang. Menjadi resonansi bentuk karbokation dan di sini N O minus, U minus. Nah, karena dia sekarang dapat sebagai karbokation si C yang ini, maka si nukleofil bisa menyerang si C ini sehingga nantinya F-nya bisa lepas. Seperti itu kira-kira. Jadi ingat lagi bahwa kalau kita punya suatu living group yang letaknya itu orto atau para terhadap suatu EWG, maka dia bisa mengalami reaksi substitusi nukleofilik. Sehingga secara total, misalnya kalau teman-teman mau milih reaksi yang pertama, mau yang reaksi pertama, misalkan aku mau yang pertama ya, maka teman-teman bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi untuk jalur sintesisnya, atau diskoneksinya, diskoneksinya, berarti akan seperti ini. CO2H, ini NO2, ini NO2, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini F, ini NO2, ini NO2, tambah N2H, CO2. Seperti ini untuk reagen dari reaksi kalau kita mau yang diskoneksi yang jalur pertama. Seperti itu. Oke, lanjut ya untuk bagian yang A. Sekarang bagian yang B. Bagian yang B kita punya ada bisiklik yang punya ikatan rangkap di situ. Oke, nah kalau teman-teman trikinya ini perhatikan bahwa kalau kita punya suatu cincin 6 seperti ini, nah ini sangat mungkin sekali dia berasal dari reaksi Diels-Alder. Meskipun ada jalur lain yang bisa kita buat, tapi di sini aku menyarankan kita buat dengan reaksi Diels-Alder. Kenapa? Karena di sini dia punya jembatan atau bridge, di mana kalau kita bikin sebagai reaksi biasa itu cenderung lebih susah kalau kita mau bikin ikatan tangkap dengan adanya bridge seperti ini. Maka salah satu cara yang mungkin lebih mudah adalah kita bikin melalui reaksi Diels-Alder seperti itu. Jadi untuk yang bagian B ini, teman boleh balik nih gambarnya, misalkan kayak pusing nih dari kanan, boleh kayak gini, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat nih substituennya. Sekarang substituennya berada di posisi anti. Kalau misalkan trans itu untuk alkena, sedangkan kalau buat alkana, kalau dia berlawanan posisinya kita sebut sebagai anti. Sekarang gugus metil sama gugus nitronya berposisi anti satu sama lain seperti ini. Ya udah, berarti kita bisa bikin dari reaksi retro Diels-Alder atau kebalikan dari Diels-Alder. Jadi kita potong di sini, diskoneksi, dia akan menjadi. Nah, untuk penggambarannya hati-hati. Kalau misalnya teman-teman mau ininya negatif, ini negatif, berarti ininya harus positif. Kalau mau yang bawah positif, yang atas negatif. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Kenapa aku milih yang negatifnya di atas? Karena seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini positif kan berarti kan? Kalau mau, seperti ini. Seperti ini. Dia posisinya trans ya, ingat.
Nah, kenapa sih, Kak, milih positifnya yang di atas bukan yang di bawah? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, dia mau NO2-nya ada di bawah sini, ya kan ya? Karena kalau kita perhatikan nih ya, ini kasus ya, ini dengan ini kan sama-sama bisa disalder juga kan ya? Nah, bedanya apa? Bedanya satunya NO2-nya di atas, NO2-nya di bawah. Emangnya ngaruh, Kak? Ngaruh untuk di dalam sintonnya sendiri. Nah, apa kalau kita lihat di sini teman-teman dari dienofilnya, kan ikatan rangkap ya, NO minus. Satunya NO minus, ya kan ya? Yang ini dienofil yang kiri akan menghasilkan produk yang di atas. Yang ini produk 1, ini produk 2. Dienofil yang kanan akan menghasilkan produk yang kedua, ya kan ya? Nah, sekarang maksudnya apa? Jadi si dienofil yang pertama ini bisa mengalami resonansi seperti ini. Sehingga membentuk 1, 2, 3 seperti ini. Ini menjadi muatan positif. Makanya kalau misalkan aku punya produk disalder yang satu seperti ini, yang NO2-nya di bawah, seperti ini, maka muatan positif dari dienofilnya itu ada di atas ini. Sedangkan kalau aku punya NO2-nya yang ada di atas sini, maka muatan dienofil yang positifnya ada di bawah sini. Nah, ini yang menyebabkan reaksi Diels-Alder bersifat stereo spesifik. Dia bergantung pada letak dari muatan positif dari dienofilnya sendiri. Seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, meskipun sekilas nih kayak kita mengabaikan ya udahlah negatif positifnya bebas mau di mana aja, tapi perlu hati-hati karena itu bergantung pada posisi produknya seperti itu. Nah, ya udah karena negatifnya di atas, positifnya di bawah, terus dienofilnya negatifnya positifnya di atas, berarti ininya harus negatif sekarang gitu. Jadi itu untuk penggambaran sintonnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman untuk bagian 1A 1B? Oke. Kalau mau nanya bilang aja ya. Oke, jangan lupa karena dia posisinya anti tadi ya, udah aku bilang, karena dia anti posisinya si produk Diels-Aldernya, maka otomatis dienofilnya juga berposisi trans. Ini sekarang. Kalau teman-teman gambar dienofilnya berarti seperti ini ya. Yang ini. Jadi metilnya mau di kiri, di kanan bebas, yang penting dia posisinya adalah trans. Seperti itu. Terhadap NO2. Oke, kalau produknya itu sin atau satu sisi, maka nanti dienofilnya juga cis atau satu sisi. Seperti itu. Itu ciri khas dari reaksi Diels-Alder. Oke, kita ke yang bagian 1C. Oke, 1C ini kita punya NO2, terus kita punya senyawa seperti ini. Nah, ini juga mungkin agak tricky. Kenapa? Karena kita jarang kan ya lihat produk yang ada NO2-nya. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Teman-teman mungkin masih ingat ya bahwa NO2 ini juga dia memiliki sifat sebagai gugus penarik elektron. Sama halnya seperti karbonil. Karbonil merupakan suatu gugus penarik elektron. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa C alfa dari karbonil ini itu bermuatan parsial negatif. Kenapa? Karena di sini H alfanya bisa kita ambil oleh suatu basa. Nah, sama halnya dengan kita punya gugus nitro. Kalau kita punya gugus nitro atau NO2 di sini, maka kadar ini positif, karbon yang sebelahnya ini akan bermuatan parsial negatif. Sehingga apa? Sehingga karbon alfa atau karbon yang sebelah N ini bisa bertindak sebagai suatu nukleofil. Sehingga untuk soal yang bagian C ini, kita bisa melakukan diskoneksi di bagian sini. Kita potong di bagian sini. Di bagian C alfanya mengikat gugus yang sebelah kanannya. Ya udah kita susun ulang sekarang gimana penggambarannya. Berarti untuk penggambarannya sendiri seperti ini. Kita punya NO2 di sini. Kita punya ini sekarang. Aku lupa. Ya, gini gambarnya ya. Ya. Nah, kita bisa lakukan diskoneksi di tempat ini. Sehingga dengan menjadi sintonnya seperti apa? Sintonnya akan seperti ini. Jadi ini menjadi negatif C-nya, terus kemudian sekarang ini menjadi positif. Seperti ini. Ya udah tinggal teman-teman cari aja. Berarti kan ini sumber negatifnya tinggal nyawanya sendiri kan? Atau C alfanya gini kan? Ini hidrogen berarti. Terus untuk yang sebelah kanan sumber elektrofilnya seperti ini. Nah, misalkan Cl atau bebas mau Br atau Cl boleh.
seperti ini. Jadi ini untuk soal yang bagian C. Oke. Itu kalau teman-teman lihat kasus nanti ada NO2-nya itu bisa teman-teman pakai cara ini. Terus juga ada juga apa namanya reaksi di mana NO2 ini bisa kita ubah sebagai karbonil. Kita reaksikan dengan namanya TiCl4 kalau tidak salah ya. Nah, jadi misalkan kayak ini misal aja ya, misalkan kita punya senyawa seperti ini ya. Nih, ini kan susah ya bikinnya. Nah, ini bisa pakai diasalder di mana kita potong dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi NO2-nya ini nanti kan kalau kita tambahkan ini kan nanti hasilnya seperti ini ya. NO2. Nah, ini ke sini bisa kita lakukan dengan reaksikan dengan TiCl4. Seperti itu. Tools saja sih buat kita mau ngubah dari nitro menjadi gugus karbonil. Seperti itu. Oke, ini intermezzo saja. Sekarang kita ke bagian yang D. Bagian yang D kita punya alfa beta unsaturated karbonil. Nah, di sini kita punya siklik 6. Nah, kalau Sorry Kak, teman-teman boleh juga nanya nggak Kak? Oh iya, boleh. Yang tadi yang apa yang pas si apa amidanya dia menjadi elektrofil itu elektrofil nukleofil itu gimana ya? Kan dia berpasangan dengan H kan, melepas protonnya gimana tuh Pak? Sorry. Yang soal yang mana ya, Real? Yang sebelumnya tadi, yang yang itu. Yang C ini. Ya. Jadi nukleofilnya gimana? Oke. Iya, iya. Jadi oke. Jadi gini, gimana caranya si C alfa nitro jadi nukleofil? Kalau kita lihat di sini, misalkan ini N ya, ini O, minus, ini H kan, H alfa. Nah, si H alfa ini dia bisa bersifat asam. Kenapa? Karena di sini si karbonnya ini akan bermuatan negatif. Kan kita tahu ya, karbon itu dia jauh lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen. Ya kan ya? Nah, kenapa sih karbonnya bermuatan negatif? Karena kalau teman-teman lihat di sini, nitrogen di sini bermuatan parsial, bahkan bermuatan positif. Nah, ini analog sama kita punya C alfa dari karbon. Misalkan seperti ini. C yang karboksilat ini dia kan hanya bermuatan parsial positif. Tapi kita tahu bahwa C alfanya bermuatan parsial negatif. Sedangkan untuk kasus nitro, N-nya benar-benar bermuatan positif 1, bukan lagi parsial. Logikanya otomatis C alfanya jauh lebih negatif ya kan ya. Sehingga kemudahan H alfa ini diambil untuk nitro jauh lebih mudah dibandingkan untuk yang karbonil. Jadi kalau misalnya aku punya basa, dia bisa mengambil H alfa yang ada di sini sehingga nantinya dia bisa membentuk enolat. Nah, enolat ini bisa ada dua yang bisa membentuk enolat ataupun bisa membentuk enol, tergantung teman-teman nulisnya seperti apa. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, ini O minus, ini O minus. Bebas. Nah, ini yang kita sebut sebagai enolat kan ya, sama ini. Nah, ini akan sebagai nukleofilnya nanti. Jadi kalau dia mau menyerang elektrofil misalkan, jadi di sini dia akan turun, lalu ini akan menyerang ke sini. Seperti itu. Terjawab nggak Ariel kira-kira? Oke Kak, masih. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Oke. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut ke C3 udah ya. Yang D sekarang kita punya tadi siklo ini. Oh, belum ketulis. Kita punya punya sikloheksenon ya. Seperti ini. Nah, ini nggak ada rangkapnya. Aduh, jelek banget. Oke, seperti inilah ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dia seperti ini? Nah, kalau teman-teman punya pokoknya namanya alfa beta. Ini kan alfa, ini beta kan ya. Alfa beta unsaturated atau alfa beta jenuh dari suatu karbonil, maka kita bisa lakukan apa sebutannya rekoneksi ya, pokoknya itulah ya namanya. Kita bisa ubah dia dari karbonil dan juga dari suatu C alfa yang bermuatan negatif. Sehingga dalam hal ini karena di sini udah ada karbonil, otomatis yang bagian alfa ini adalah C alfa yang bermuatan negatif, sedangkan yang bagian betanya ini adalah suatu karbonil. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini,
Nah, dia akan bermuatan negatif, bermuatan positif. Nah, sekarang sumbernya apa? Ya bermuatan negatif, teman-teman boleh aja pakai apa namanya C alfa biasa, atau teman-teman biar dia semakin aktif, biar aktif ya Bun, tambahkan ester di sini. Nah, boleh-boleh aja kayak gini. Biar apa? Biar C alfanya makin reaktif. Lalu sekarang yang positifnya apa? Kalau misalkan positifnya cuma Cl, dia akan jadi, misalkan ya teman-teman mau yang positifnya ini cuma Cl, dia cuma jadi seperti ini produknya nanti. Nih, ini doang selesai. Sedangkan kita mau dia menjadi alkena atau ikatan rangkap. Ya udah, berarti kita harus cari alternatif lain biar dia bisa menjadi ikatan rangkap. Berarti sekarang sumber muatan positifnya bukan lagi halida, tapi kita bisa pakai suatu karbonil aldehid. Nah, gimana mekanismenya? Ya, teman-teman juga udah tahu C alfanya akan menyerang si C karbonil ini, lalu nanti ujung-ujungnya dia akan membentuk seperti ini misalkan. Oke, nah ini OH, nyambung ya, ini nyambung dan nyambung ya. Ini OH misalkan, nanti kemudian si OH-nya ini akan lepas. Ini OHT, ini agak jelek ya. Nanti dia akan reaksi dengan basa, sehingga dia akan mengalami reaksi eliminasi dengan basa dan kalor, jadi seperti ini. Nah, sekarang gimana cara ngilangin si ester ini? Ya, kita tinggal panaskan saja, dekarboksilasi, dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi untuk yang bagian yang D ini, kita bisa diskoneksi di bagian sini, membentuk C alfa yang menyerang suatu karbonil. Seperti itu. Oke, aman ya sampai sini. Oke, lalu yang bagian E, kita punya ada siklopentana, diartikan dengan bla 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 kalau kita gambarkan. Oke, yang bagian E ya, seperti ini. Ya, aku juga lupa. Bentar. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4 gini ya. Oke. Nah, sekarang ini bisa variatif sebenarnya teman-teman mau melakukan diskoneksi ya. Bisa yang pertama, bisa di sini, menurut aku ya, bisa di sini, 1. Atau bisa juga yang di mana lagi ya? Enggak deh, kayak cuma 1 aja deh. Oke. Jadi cuma 1 aja sih kayaknya. Atau teman-teman mau pakai reagen, misalkan di sini nih, pakai Grignard, itu juga boleh. Nah, ada 2 cara. Nah, kalau aku menurut aku lebih gampang kita pakai cara yang pertama dan lebih simpel, cuma 1 cara saja. Jadi pertama, kita punya sinton yang kalau kita potong yang 1 ya, ini menjadi sinton yang positif, lalu ini menjadi sinton yang negatif. Nah, sekarang salah. Ini menjadi sinton yang negatif. Nah, sekarang gimana cara bikin sinton jadi negatif si C negatifnya? Nah, kalau OH gini kan dia nggak mungkin negatif. Maka ini kita perlu istilahnya permak. Kita perlu perbaiki dia menjadi bentuk yang lain. Kita pakai dia sebagai suatu karbonil seperti ini. Udah deh jadi negatif sekarang ini. Kalau ini biar jadi positif, kita pakai dia misalkan dengan suatu alkil halida. Jadi seperti ini. Udah deh jadi positif. Seperti itu. Jadi udah untuk reaksi ini nomor E kita dapat starting materialnya seperti ini. Nanti tinggal teman-teman reduksi ketonnya menjadi alkohol saja dengan LiAlH4 atau dengan NaBH4 seperti itu. Oke, mantap, mantap jiwa. Sekarang yang bagian F. Bagian F ini kita punya ada suatu karbonil, ada NHCH3-nya juga di sini. Oke, kita punya NH, di sini ada CH3. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kita bisa lakukan diskoneksi jelek banget ya Allah, maaf ya guys. Ya Allah, nih beda warna lagi ya adalah biar anti mainstream. Nah, sekarang kita bisa, kalau teman-teman perhatikan, kita bisa ada 2 pilihan ya buat diskoneksinya. Bisa ini kayaknya ada yang kurang nih, salah. Coba deh, salah lihat. Bentar ya guys. Copot. Bentar, mana soalnya? Oh, ada ikatan antara C sama NH-nya, makanya jadi bingung. Oke, jadi tadi soal yang tadi hilang.
Oh iya, jadi kehapus. Ya Allah. Oke, ulang ya. Ya Allah, ngelawak aja nih. Nggak lucu juga padahal. Nah, N ini ikat sama ini gini kan ya. Nah, kita bisa punya dua pilihan. Yang pertama, kita diskoneksi yang bagian satu sini, atau kita diskoneksi bagian dua. Nah, kalau misalnya kita yang bagian pertama, berarti kita punya sintonnya seperti ini kan ya. Ini negatif, ya kan yang C alfa kan gampangnya negatif lah ya, secara alamiah dia udah negatif. Lalu yang kedua ditambah dengan sekarang kita punya N yang positif, berarti. Ya enggak? Oh, salah guys, ini masih kurang satu. Ya pasti astagfirullah. Inilah kita soalnya dulu ya, bentar ya. Sorry. Satu. Oh iya, kurang satu, ya Allah. Sorry. Nah, jadi gini, terus gini. Nah, seperti ini benar. Sorry ya, kita punya dua cara. Makanya tadi kok aneh. Nah, kita punya cara pertama, kita diskoneksi di sini, atau cara kedua diskoneksi di sini. Nah, kalau cara yang pertama berarti kita cari senyawanya seperti ini, NCH3 ini positif. Sedangkan kalau misalnya kita mau yang kedua, berarti kita punya seperti ini. Ini positif, terus ini sekarang N-nya yang negatif. Nah, yang gampang yang mana? Kalau menurut aku yang gampang cara kedua. Kenapa? Karena senyawa yang kedua ini, starting materialnya kita udah punya, yakni senyawa alfa beta unsaturated karbonil. Seperti ini. Udah ada kan secara alamiah, ini banyak banget, jadi kita bisa pakai senyawa yang kedua. Tambah sekarang pakai apa? Metilamin. Metilamin banyak Kak di dunia, banyak banget senyawa ini karena dia senyawa yang sederhana. Sedangkan kalau kita mau yang reaksi pertama, berarti kayak gini nanti bentukannya. CH3, ini kan Cl kan nanti kan, misalkan. Nah ini kan ya meskipun banyak juga di alam, tapi ya agak gimana gitu, nggak seimbang aja kan. Maksudnya kayak ribet lah bentukannya lah. Meskipun teman-teman mau pakai Cl1 juga boleh-boleh aja gitu sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau aku, cara yang kedua, ini lebih gampang dapatnya, karena stabil juga lebih gampang dapatnya. Seperti itu. Bebas teman-teman mau milih yang mana. Itu. Buku ini banget ya, menggiring opini banget ya. Susah dapatnya. Kayak aku penjual bahan kimia aja. Oke, sekarang kita ke yang G. Yang G kita punya senyawa ini, siklopentanon disambung dengan regening bawahnya. Nah, kita bisa ini aja lah ya, nyoret-nyoretnya agak jauh, Bun. Nah, kita bisa lakukan diskoneksi di mana? Kita bisa lakukan di sinilah, jelaskan ya, karena di bagian sini tempat dihubungkannya kedua karbon tersebut. Nah, sekarang berarti kita butuhnya apa? Kalau kita punya senyawa ini, kita butuhnya sekarang siklopentanonnya itu yang positif di bagian sini. Nah, kan yang satu lagi dia menjadi negatif. Nah, seperti ini. Kira-kira banyak nggak siklopentanone ini negatif? Balik lagi, pokoknya kalau di posisi C beta yang positif, ini dia akan punya starting material dari apa? Dari alfa beta unsaturated carbonyl conjugate. Tenang aja, ini pasti banyak di alam senyawa kayak gini. Karena dia senyawa yang stabil. Sedangkan senyawa yang ini, kita bisa bikin dari apa? Hati-hati teman-teman, jangan pakai Grignard. Kenapa? Kalau pakai Grignard, ada kemungkinan dia justru menyerang yang bagian C karbonilnya. Lalu pakai apa Kak? Kita bisa pakai namanya reagen Gilman, di mana kita reaksikan dengan turunan organologam dari CU seperti ini. Jadi kita pakai reagen yang Gilman. Seperti ini. Oke? Ini ada Li-nya di luar. Nah, Li plus. Atau kalau teman-teman lihat R2 Culi. Nih, ini namanya reagen Gilman. Jadi bisa pakai reagen ini. Oke? Nah, itu untuk yang bagian yang G. Oke, sekarang bagian yang H. Bagian yang H di sini kita punya alkena. Ya kan ya? Nah, terus ini susah kali nih Kak, alkena diapain ya ini? Nah, ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, ada satu reaksi yang dimana itu merupakan reaksi pembentukan alkena. Namanya apa? Namanya reaksi Wittig. Kita ingat-ingat lagi, Wittig ini dari apa reaksinya? Dari organofosfin dengan suatu alkil halida. Dengan suatu karbonil membentuk alkena. Nah, jadi kalau misalnya kita mau diskoneksi, kita bisa diskoneksi di bagian alkena sini, tempat terbentuknya alkena.
Dengan apa? Dengan reagen ini tadi, fosfolinium ilit, ini positif, ini negatif, ya kan ya? Ditambah sekarang kita mau C yang positif ini. Nah, C positif ini bisa digambarkan sebagai aldehid seperti ini. Kalau kita reaksikan antara reagen fosfin ini atau fosfolinium ilit ini dengan aldehid ini, maka dia akan menghasilkan senyawa yang bagian H seperti itu. Oke. Lalu yang bagian I kita punya asam benzoat yang tersubstitusi di posisi meta, ada isopropil. Ya udah, di sini kan teman-teman tahu ya bahwa gugus CO2H ini dia adalah bersifat sebagai EWG. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perubahan macam-macam atau IGF karena dia udah pasti pengarah meta. Ya udah aja, berarti kita punya sekarang asam benzoat, kita reaksikan saja dengan ini dengan AlCl3. Jadi dia produknya. Jadi kalau teman-teman mau diskoneksi, tinggal diskoneksi bagian sini berarti. Ya udah, jadinya berarti sintonnya sekarang kita punya ini negatif CO2H lalu tambah ini positif. Ini adalah sintonnya. Seperti itu, reagennya udah aku tulis ya, dari asam benzoat sama isopropil halida. Sekarang yang terakhir, yang J, kita punya gugus tiol. Sini. Nah, ya udah teman-teman sebenarnya bisa lakukan diskoneksi di dua tempat ya. Tempat yang pertama bisa di sini. Tempat yang kedua bisa di sini. Nah, ini bebas teman-teman mau milih yang mana. Kalau tempat yang pertama, berarti kita punya nanti sintonnya seperti ini. CH2S, CH2SH atau S minus. Sintonnya ya, sintonnya dulu ditambah CH3 plus. Kalau kita mau yang kedua, kita punya sinton yang seperti ini. CH2 plus ditambah dengan S minus CH3. Nah, mana yang lebih mudah, Kak? Uslah sama-sama mudah lah ini antara 1 dan 2, sama-sama ada di alam. Tapi kalau kita lihat, lebih mudah kita bikin yang bagian yang kedua ini, seperti ini. Sebenarnya boleh bebas, kalau kasus ini bebas karena dua-duanya ya emang mirip gitulah strukturnya. Kalau misalnya tadi kan satunya alfa beta unsaturat kan memang banyak di alam tuh. Satunya lagi si N yang harus tersubstitusi dengan suatu alkil halida. Kalau ini kan jauh lebih mudah istilahnya untuk kita buat seperti itu. Jadi bisa pakai yang dua atau yang satu. Kalau pakai yang dua, berarti sekarang siklopentananya kita bisa punya statik material H2Cl misalkan. Nah kan kalau misalkan yang si gugus S minusnya itu bisa jadi SH, H3 seperti ini. Bisa pakai yang ini statik material. Kalau yang pertama berarti CH2SH tambah CH3Cl. Seperti itu. Oke. Oke, dari 1A sampai J ada yang mau tanyakan dulu, everybody? Silahkan. Oke, ada yang mau nanya dulu? So far, aman ya? Oke. Kalau misalkan aku kecepatan atau kurang jelas, bilang aja ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, tuliskan reaksi dari pasangan senyawa dan produk yang dihasilkannya. Nah, ini ada senyawa-senyawanya, ada banyak, kita reaksikan jadi produknya. Nah, ya udah sekarang yang bagian A dulu nih. Bagian A kita punya ada apa namanya? Halida, ada alkanoil halida di sini yang tingkat sama Cl sama OET. Nah, terus kita punya siklopentanon di sini. Kira-kira gimana ya reaksinya? Nah, pertama kalau kita mau mereaksikan dalam kimia organik itu, jangan lupa kita cari dulu siapa yang bertindak sebagai nukleofil dan elektrofilnya. Kalau dari dua ini nih, kira-kira nukleofilnya siapa? Biar jawab deh. Kalau dari yang kiri sama yang kanan nih, kira-kira yang jadi nukleofil siapa kira-kira? Yang kiri ya, Kak? Yang kiri. Kanan. Yang oke, kenapa yang kiri? Kenapa yang kanan? Yang kiri dulu. Kenapa yang kiri nih? Gak apa. Kita belajar bareng-bareng. Kenapa? Kalau yang kiri kayaknya dia kan ada gugus living group yang baik ya. Yang kanan bisa dijadiin enolat gitu nggak sih? Nggak tahu sih. Oh, iya benar. Berarti kalau Ariel ngomong kayak gitu, berarti nukleofilnya yang kanan kan ya? Karena tadi kan sebagai enolat kan ya?
Ini nukleofil, ini elektrofil kan ya. Oke, ada yang punya jawaban lain? Setuju nggak nih? Setuju, Coba, Kak. setuju nggak kalau Kayak gitu. setuju? Oke, mantap, Bill. Oke, berarti sekarang kita punya nukleofil yang kanan, elektrofil yang kiri. Nah, sekarang gimana caranya bikin nukleofilnya yang kanan ini jadi nukleofil? Kan sekarang kan dia nggak bermuatan kan ya, yang kanan sama yang kiri. Nah, ternyata kalau misalnya kita yang kanan ini, atau si klopenanon ini, bisa kita reaksikan dengan suatu basa. Misalkan nih, ini kan ada H alfa kan ya, ada H alfa. Basanya apa aja? Misalkan pakai NaOET. Nah, masih ingat lagi kan ya, kalau misalkan bahasa ini ada dua, ada yang katalitik sama yang non-katalitik. Kalau bahasa yang katalitik seperti NaOET ini, dia kan bisa mengambil H alfanya berkali-kali. Nah, jadi justru bisa jadi banyak produk. Ya udahlah, biar aman, pakai yang non-katalitik saja. Misalkan kita pakai yang NaH. Nah, jadi kita akan membentuk seperti ini produknya. Negatif, seperti ini, bentuk seperti ini. Menolak kan ya. Nah, kemudian tadi kita punya senyawa ini, ClOET. Nah, sekarang kalau kita lihat, si senyawa yang karbonil ini, dia punya dua living group kan ya, bisa Cl-nya atau OET-nya. Nah, sekarang mana yang lebih mudah atau lebih stabil sebagai living group? Ternyata, kalau misalkan Cl yang lepas, ini kan akan sebagai Cl minus, kalau OET yang lepas akan sebagai OET minus. Kalau teman-teman masih ingat bahwa OET minus ini jauh lebih basah dibandingkan Cl minus. Kenapa? Karena ETOH atau etanol itu adalah asam yang lebih lemah dibandingkan HCl. Sehingga apa? Sehingga OET min ini jauh lebih basah kan ya? Karena lebih basah, maka dia nggak stabil sebagai living group. Makanya di sini sekarang kalau kita mau menyerang si senyawa ini, yang lepas adalah si gugus Cl-nya nanti. Ini naik ke atas, turun ke bawah, Cl-nya lepas. Sehingga dia akan menjadi senyawa ini. Nah, senyawa ini sebut sebagai beta keto ester. Sebenarnya teman-teman bisa pakai NaH, bisa pakai NaOET bebas deh karena nggak dikasih tahu ya di soalnya. Jadi boleh pakai NaOET juga. Sebenarnya kalau pakai NaH itu takutnya nanti hidridanya nyerang ke karbonil lah ya. Kalau ini kan OET-nya nggak mungkin sampai nyerang karbonil. Oke, ini untuk bagian yang A. Kemudian yang bagian yang B, sekarang kita punya alfa beta unsaturated karbonil, kita reaksikan dengan reagen Grignard. Nah, balik lagi kita ingat bahwa Grignard ini kan dia bersifat sebagai nukleofil C-nya kan ya, karena Mg-nya bermuatan positif 2, berarti sekarang C-nya bermuatan negatif, C yang ikat Mg-nya. Berarti jelas sebagai nukleofil dia. Kemudian yang sebelah kiri ada dua elektrofilnya, bisa karbonil, kemudian bisa juga C beta. Nah, kita pilih mana kira-kira yang sebagai elektrofil yang lebih mudah diserang oleh si Grignard. Nah, ingat bahwa Grignard ini adalah basa yang hard. Kalau kita pakai teori HSAB, hard soft acid base, maka si Grignard ini dia termasuk dalam basa yang keras. Sehingga apa? Sehingga dia juga akan menyerang asam yang keras. Dalam hal ini, karbonil ini adalah asam yang lebih keras. Sehingga secara natural, secara spontan, Grignard itu akan suka menyerang karbonil kalau kondisi senyawa reaksinya tidak macam-macam atau tidak aneh-aneh. Jangan kalau misalkan reaksinya aneh-aneh, misalkan sekarang kita punya siklopentanon seperti ini, ininya ada benzen misalkan, benzen dua-duanya pH nih pH, juga benzen misalkan, ini kan chaos banget kan, sangat meruah kan di bagian karbonilnya, maka Grignardnya mau nggak mau menyerang C betanya. Dan kalau kasus ini kan ini cuma hidrogen, hidrogen, hidrogen kan di sebelah-sebelahnya. Nih hidrogen-hidrogen cilik-cilik di sini lucu-lucu kecil, imut-imut. Nah, karena imut-imut di sini, maka si Grignardnya nggak sungkan buat menyerang C karbonil. Seperti itu. Jadi itu mungkin untuk beberapa reaksi yang perlu diperhatikan. Jadi untuk kasus ini, si Grignard akan menyerang ini GCl ya. Oke, agak jelek tapi nggak apa-apa. Menyerang yang bagian C karbonil sehingga akan menghasilkan produk seperti ini. Ini OH seperti ini. Oke, nah itu ya, manjil. Oke, sekarang bagian yang C. Bagian yang C kita punya alkuna atau ion alkinil. Alkinil itu adalah alkuna yang bermuatan negatif. Kita punya sama epoksida.
Nah, kalau teman-teman refresh lagi ya, epoksida ini bisa dapat dua sisi penyerangan. Bisa, yang kita punya ini ya. Nah, bisa ada dua penyerangan, bisa nyerangnya dari sini, sorry. Dari sini atau nyerang dari sini. Nah, tergantung mana? Tergantung dari kondisinya. Kalau kondisinya dalam reaksi dalam suasana basah, dia akan menyerang yang kurang terintangi, berarti sebelah kiri. Sedangkan kalau dia dalam suasana asam, dia akan lebih menyerang yang bagian kanan, yang lebih terintangi. Kenapa? Karena dalam suasana asam, si epoksida ini akan mengalami protonasi, sehingga dua cincin jembatannya ini akan bermuatan parsial positif, atau kita sebut sebagai karbokation. Karbokation akan stabil kalau yang tersubstitusi. Sehingga kalau dalam asam, nanti si basanya akan menyerang ke bagian C yang lebih tersubstitusi. Sedangkan kalau dalam kondisi basah, dia akan menyerang ke yang kurang terintangi. Seperti itu. Itu perbedaan mekanismenya. Nah, sekarang kita tentuin nih, untuk yang bagian C ini dalam keadaan asam atau dalam keadaan basah. Kalau kita lihat di sini, ada ion alkinil, yang berarti kan CH, ya negatif. Ini nggak akan mungkin dalam keadaan asam. Kenapa? Kalau ini dalam keadaan asam, dia akan menjadi apa? Akan menjadi alkuna dong, of course. Nih, CH. Ya kan ya? Otomatis si alkinil ini kita harus isolasi sejauh mungkin, kita karantina dia biar dia dalam kondisi basah. Ya udah, karena dalam kondisi basah, berarti epoksidanya akan diserang dalam keadaan yang kurang terrintangi. Seperti itu. Jadi, untuk penyerangannya, ini masih muat lah ya. Ini C, epoksidanya akan diserang kayak mana sih? Tadi bentuknya gini nggak sih? Ya, kayak gitu. Nah, ini C minus, oke, seperti ini. Ini akan lepas, sehingga dia akan membentuk. Nah, ini juga teman-teman hati-hati ya untuk penggambaran senyawa ikan merangkap. Jadi dia harus planar C-nya. Nah, set, set. Nah, O, H, set. Aduh, nggak cukup. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, begini. Jadi ini harus planar ya, hati-hati ya di bagian sininya. Gitu. Ini untuk produk yang terbentuknya. Seperti itu. Oke. Ada satu lagi ininya, karbonnya. Nah, oke. Nah, ini untuk bagian yang C. Oke ya, bisi ibunya apa namanya strict gitu, nggak boleh harus planar segala macam. Jadi kayak kalau dia ikatan rangkap 3, dia harus linear karena jadi nggak boleh teman-teman gambarkan dia sebagai bengkok-bengkok. Oke. Nah, sekarang yang bagian D. Bagian D kita punya C alfa lagi dan ada unsaturated carbonyl alfa beta. Alfa beta unsaturated carbonyl. Ya udah, jelaskannya tadi kita tahu bahwa ini sebagai nukleofil, ini sebagai elektrofil. Ya udah, sekarang kita lihat nih gimana cara penyerangannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini kan nukleofilnya banyak ya sisinya. Bisa yang ini nukleofil C-nya, bisa yang ini nukleofil 1 misalkan. Nukleofil 2, nukleofil 3. Ya, kalau aku tanya, sekarang kira-kira nukleofil mana yang menyerang? Nukleofil 1, 2 atau 3? Ada yang mau jawab nggak? Coba. Ayo, nukleofil yang mana coba? Nggak apa, jawab aja. Nggak usah takut. Salah paling aku pentung doang, nggak ada yang canda. Nggak. Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, ayo. Coba, nukleofil yang mana kira-kira yang menyerang? Yang Halo? bukan, Kak. Yang mana? Satu bukan. Yang satu. Benar, yang satu. Kenapa kira-kira yang satu? Soalnya dia di tengah-tengah karbonil gitu. Oke. Kalau di tengah-tengah karbonil kenapa emangnya? Ini udah kayak nyolot ya nanyanya. Dia parsial positif. Bentar, berarti si nukleofil 1 dia parsial negatif. Lumayan kuat. Oke, benar jawabannya. Udah benar. Jadi karena dia diapit 2 karbonil dan dia lebih parsial negatif di antara kedua nukleofil yang lain. Nah, kenapa dia lebih negatif? Alasannya karena salah satunya adalah struktur resonansinya yang banyak, sehingga dia lebih stabil. Kalau kita perhatikan ya, misalkan ini jadi tadi nukleofil. Misalkan dia CH-nya di sini nih, negatif kan ya. Nah, dia bisa resonansi ke sini. Begini kan ya. Begini. Atau dia bisa resonansi yang ke bawah. Seperti ini. Nah,
dia punya struktur resonansi yang lebih banyak. Makanya si C yang tengah-tengah ini atau C nukleofil 1 ini dia akan lebih negatif dibandingkan yang nukleofil 2 sama nukleofil 3. Atau kita bilang struktur enolatnya jauh lebih stabil dibandingkan nukleofil yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, good. Sip. Thank you. Nah, sekarang berarti dia akan menyerang bagian C beta dari senyawa yang satu lagi. Jadi dia akan seperti ini. Oke, satu. Jelek banget. Ya Allah. Nih. Oke. Nah, misalkan udah ya kita misalkan sama basa nih, kita udah reaksi sama basa, jadi karbanion nih misalkan. Ya udah dia akan menyerang yang ini dan ke sini. Oke. Ini kan ya. Allahu Akbar, jelek banget. Ya udahlah. Tidak cukup. Help. Ntar bawa aja lah ya. Ke sini. Ke sini, ke sini. Sini, ke sini, ke sini. Nah. Oke. Apa ini sudah selesai, guys, reaksinya? Ternyata kalau kita lihat, udah selesai belum ya? Nah, kalau kita pikir-pikir lagi berkali-kali, kalau kita perhatikan, ternyata masih bisa ada reaksi lain. Gimana? Kita lihat di sini, si gugus yang baru kita masukin tadi, dia punya C alfa juga kan ya? Ya enggak? Nah, ini juga punya C alfa di sini nih. Ya enggak? Kok ada karbanion? Salah. Maksudnya dia punya C alfa yang bisa bermuatan negatif kan ya, berpotensi. Nah, sehingga kalau kita lihat, bisa nggak ya dia mengalami reaksi kedua? Misalnya kita pura-pura kita nggak tahu nih, bisa nggak ya? Nah, kalau kita perhatikan, dia bisa mengalami reaksi lebih lanjut, yakni reaksi anulasi Robinson kan ya. Dimana kalau kita lihat di sini, kalau kita punya C alfa yang kanan, ini C alfa misalkan yang nukleofil 1, kalau dia menyerang elektrofilnya bisa bawa kan sama aja kan ya, sama-sama cincin 4, maka dia akan membentuk C1, 2, 3, 4 misalkan, seperti ini. Dia akan membentuk cincin 4. Sedangkan kalau kita pakai nukleofilnya yang ini, dia akan membentuk cincin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga mana yang lebih mungkin? Nah, ternyata kita bisa tahu bahwa nukleofil yang sebelah kiri ini, dia bisa mungkin menyerang si C yang karbonil yang mengikat ester ini. Sehingga dia akan menyerang ke ini. Seperti itu. Nah, emang bentuknya aneh sih kalau kita lihat. Ini ya. Ada 2 produk ya. Jadi satunya seperti ini. Satunya 1, 2, 3, 4, 5. Coba aku gambar ya. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan. Bentar, susah gambarnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ini nggak sih? 2, 3, 4. 7. Bentar ya guys. 1, 2. Astagfirullahaladzim. Nah, udah lama nggak gambar-gambar. Nah, ini ya kayak gini. Terus berarti nantinya si ini akan menjadi karbonil karena esternya udah lepas seperti itu. Ini juga ada karbonil, juga karbonil seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin dia dalam bentuk bisiklik juga boleh teman-teman. Nah, bisikliknya berarti nanti seperti ini. Terus enggak jadi. Ini bukan cincin 5. Oke, kayak gini berarti. Nih kayak gini, set. Terus ini cincin 3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Terus ini seperti ini. Kelihatan sebelah sana. Nah, jadi kayak gini ya nyawanya seperti itu. Oke? Kalau misalnya teman-teman nyerang yang posisi nukleofil 2, nah kalau nukleofil 1 yang nyerang, dia akan bentuk senyawa ini. Nah, nyawanya siklobutana yang ikatan rangkap. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, salah. Sorry. Bentar ya, guys. Nah, dia akan bentuk senyawa ini berarti.
Tet, 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 tet. Nah, di sini. OET. Nah, kayak gini. Jadi ada dua kemungkinan produk. Produk yang pertama yang ini, produk yang kedua yang ini. Seperti itu. Oke. Sebenarnya ada yang mau tanyakan dulu teman-teman untuk reaksi yang dari A sampai D. Oke, aman ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman melihat kemungkinan reaksinya. Oke, sekarang kita ke yang bagian selanjutnya, yakni bagian yang E. Banyak juga ya, ini ada sampai H. Nah, yang E di sini kita punya siklopentanon dan kita punya apa namanya sikloheksilamin. Enggak sikloheksilamin sih. Kita punya amina sekunder lah ya intinya. Nah, kalau teman-teman masih ingat bahwa amina primer sekunder itu bisa bereaksi dengan karbonil. Kalau amina primer menghasilkan imina, kalau amina sekunder menghasilkan enamin. Nah, sekarang kita punya amina sekunder. Amina sekunder, jadi kalau kita reaksikan dengan siklopentanon tadi, ini, nah kayak gini, kira-kira, maka nanti si N ini bisa sebagai nukleofilnya, dan C karbonil sebagai elektrofilnya, sehingga nantinya setelah kita susun, N, bla bla bla, ini ada OH, kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita punya amina primer, nanti kata lengkapnya akan pindah ke antara C dengan N. Sedangkan kalau ini kan N-nya udah nggak punya hidrogen lagi. Otomatis sekarang hidrogen yang terambil adalah hidrogen yang bagian beta, yang akan tereliminasi kalau kita reaksikan dengan suatu basa. Nah, ini udah terprotonasi nih misalkan dengan H+. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan membentuk ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, itu untuk yang bagian E. Nah, sekarang yang bagian F. Nah, kita punya suatu living group yang posisinya adalah orto atau para. Kebetulan ini orto dan para ya terhadap suatu EWG. Ya udah, ini sisi empuk banget buat terjadinya reaksi. Kita punya nukleofil nih. Nukleofilnya mana kira-kira? Di sini ada C alfa nukleofilnya. Ada NH2. Mana yang lebih kuat ya, karena N ini kan lebih basa ya, maksudnya dalam hal ini kalau kita punya C alfa kita perlu apa dulu, kita perlu kasih basa dulu kan ya biar dia bisa jadi C alfa. Dan kalau NH2 dia udah secara alamiah dia udah bersifat sebagai nukleofil, maka kita dengan kepercayaan diri kita bisa langsung menentukan bahwa N-nya akan menyerang si alkil alidanya, si living group-nya sorry. Sehingga kalau kita punya F di sini, ini NO2, ini NO2, maka di sini si N-nya ini akan menyerang. Oke. Nah, NH2, ini CO2H ya kalau nggak salah tadi. Nih, CO2H. Nah, dia akan menyerang si C ininya. Secara singkat cerita, karena kita nggak disuruh gambar mekanismenya, maka produknya seperti ini. Oke, NO2, NO2 menjadi N. Ini, terus ini, salah kali ya, ntar benar ya, jadi reagennya NH2, ya benar. Oke, terus ini CO2 di sini. Nah, kan teman-teman perhatikan ya, aku bilang hati-hati kenapa? Kita lihat sekarang nih, reagennya ini, dia kira-kira kiral nggak ya kalau teman-teman perhatikan? Ternyata reagennya kiral, ya kan ya, si senyawa ini. Nah, sekarang kira-kira dia memiliki konfigurasi absolut apa? Ternyata kalau kita tinjau, nomor satunya N, nomor 2-nya karboksilat, nomor 3-nya metil. Kalau kita putar, dia akan memiliki konfigurasi apa? S kan ya, karena dia berlawanan arah jarum jam. Maka karena dia adalah karbon yang nukleofilnya ini adalah konfigurasinya S, dan bukan dia yang diserang, maka dia nggak akan berubah konfigurasi absolutnya. Ya kan ya? Yang berubah itu kalau misalkan reaksinya SN2. Si karbon positifnya. Sekarang karbon yang ini nggak ngapa-ngapain kan tadi selama reaksi, otomatis di awal sama di akhir reaksi dia juga harus S konfigurasinya. Maka teman-teman harus hati-hati dalam menggambarin produknya. Berarti sekarang kita lihat nih, ini beneran S nggak ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ternyata produk yang ini sudah S. Jadi kalau misalnya teman-teman gambar CO2-nya ke bawah, itu bisa salah.
Seperti itu. Atau CO2-nya sama metilnya ketukar nih, CO2 yang kiri, metilnya ke atas. Jadi harus hati-hati juga dalam penggambaran stereokimia dari produknya, seperti itu. Oke, itu hanya untuk ini aja sih, hati-hati barangkali ibunya strike, seperti itu. Oke, sekarang yang bagian G, bagian yang G kita punya suatu dienofil dan kita punya diena dan kita punya dienofil. Nah, berarti kita bisa lakukan reaksi Diels-Alder. Ya udah, karena ini Diels-Alder biasa, maka pasangan produknya kan cuma produk doang kan ya, nggak pakai mekanisme, maka akan menghasilkan seperti ini. Hati-hati teman-teman juga ini, kalau reaksi Diels-Alder itu bisa dua produknya, bisa endo, bisa exo. Nah, kalau misalkan kita punya dienofil yang ada karbonil seperti ini, maka dia akan suka membentuk yang seperti ini. Nah, ke arah bawah. Kenapa? Karena karbonil yang ada di sini bisa melakukan interaksi pi dengan alkenanya. Maka dia akan lebih suka berada di bawah atau produknya adalah produk endo seperti itu. Meskipun jembatannya sini C-nya banyak atau C-nya besar, tapi karena dia punya ikatan tangkap, maka dia bisa membentuk interaksi pi dengan si karbonil ini. Seperti itu. Karena kan ini kan punya orbital pi juga kan ya, CO-nya. Makanya dia bisa membentuk interaksi pp seperti itu. Oke. Lalu yang bagian H kita punya ada lagi C alfa dan alkil halida. Di sini kita punya alil halida atau alil klorida. Maka reaksinya bisa seperti ini. Yang bagian H, maka kita punya ini CO2. Ini ada alil halida. Maka dia akan menyerang ke sini, membentuk produknya seperti ini. Dah, ini untuk yang bagian. Udah deh, selesai untuk nomor 2. Oke, ada yang mau tanyain dulu untuk nomor 2 sampai sejauh ini? Kalau ada yang masih bingung, boleh. Silakan. Oke. Kalau ada yang masih bingung atau mau nanya reaksi lain, kebetulan tiba-tiba ingat suatu reaksi, potong aja ya di tengah-tengah, nggak apa-apa. Kalau aku masih bingung, Kak, di bagian sini atau bagian situ. Oke? Oke, nomor 2 udah. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, nomor 3. Tuliskan reaksi sintesis molekul target atau yang sebelah kiri dari reagen yang sebelah kanan. Oke, yang bagian A. Yang bagian A ini mungkin cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman di sini punya sikloheksanon, mau kita bikin sebagai sikloheksana seperti ini. Nah, ya udah, kalau balik lagi, kalau misalkan alkena seperti ini itu kan kemungkinannya 2 ya tadi ya. Bisa dia hasil dari reaksi C alfa dengan karbonil tadi membentuk alkena, atau reaksi eliminasi dari suatu living group sehingga menghasilkan alkena. Nah, sekarang kalau kita punya yang bagian A ini kan nggak mungkin kan ya asalnya dari reaksi C alfa dengan karbonil tadi, karena kan ini udah karbonil di sini, ya kan ya. Maka yang paling mungkin adalah ini adalah reaksi hasil dari eliminasi suatu living group. Nah, gimana dapetinnya? Dapetinnya kita punya sikloheksanon. Jadi kita reaksikan dengan sesuatu nih, biar dia bisa menjadi living group yang bisa kita lepas. Nah, udah, yang paling mungkin kita reaksikan dengan suatu organologam. Misalkan kita pakai CH3Li, pakai Grignard juga boleh, bebas, terserah. Nah, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Aduh. Nah, ini OH, ini CH3. Nah, sekarang gimana nih cara bikin agar OH-nya terlepas? Bisa teman-teman protonasi jadi H2O+, atau kita langsung reaksikan saja dari NaOH dengan bantuan kalor, biar dia terlepas OH-nya. Sehingga dia akan menghasilkan produk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, buat pembuatan produk dari A menjadi produk seperti ini bisa kita reaksikan dengan organolitium atau Grignard juga boleh, bebas. Kita reaksikan dengan suatu basa, terus kita panasin seperti itu. Oke, nah, itu untuk bagian yang A. Nah, sekarang bagian yang B, kita punya ini nih, kita punya suatu sikloheksana yang ada gugus CO2 ethenya posisinya anti. Kita pengen buat dari senyawa ini nih yang kanan. Nah, kalau yang aku bilang tadi, kalau kita punya sikloheksana seperti ini, ingat bahwa kita bisa buat dia dari reaksi Diels-Alder tadi ya. Kita bisa buat dia dari reaksi Diels-Alder.
Nah, sekarang gimana nih? Kayak mana nih kita yang kanan ini nggak bisa disalder. Kenapa? Karena dia bukan dienofil, iya kan ya? Terus gimana, Kak? Ya udah jangan menyerah dulu, kita masih bisa. Gimana caranya? Kita reaksikan dulu dia menjadi senyawa lain, senyawa A, kemudian senyawa ini menjadi suatu diena. Ya kan ya? Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa reaksikan si senyawa alkena tadi atau senyawa 2-butena tadi, 2-metil-2-butena ini. Salah, kenapa 2 di sini? Nah, senyawa ini kita reaksikan dengan apa? Dengan Cl2 misalkan. Biar jadi senyawa ini, Cl, Cl. Nah, kan kita mau diena kan seperti ini ya. Kita pengen dia jadi diena nih, seperti ini. Kira-kira reagen apa sih yang dibutuhkan biar si Cl-nya lepas membentuk alkena yang tidak tersubstitusi? Kalau teman-teman perhatikan, alkena yang terbentuk adalah alkena yang kurang tersubstitusi kan ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa reaksikan dia dengan suatu basah. Kita gunakan misalkan kita pakai box seperti ini. Nah, sehingga dia akan menghasilkan diena seperti ini. Nah, kemudian kalau kita dapat dienanya, sekarang kita mau bikin dia bergabung menjadi sikloheksena seperti ini. Nah, kita lihat di sini CO2 ET posisinya adalah anti satu sama lain. Sehingga dienofil yang kita gunakan, dia harus berposisikan trans untuk si CO2 ET-nya. Maka sekarang untuk CO2 ET-nya, kita dapat tadi Grignard-nya, kita dapat. Nah, CO2 ET-nya sekarang kita reaksikan dienofilnya yang trans seperti ini. CO2 ET di CO2 ET. Sehingga nantinya dia akan menghasilkan produk yang kita inginkan. Yang fungsinya adalah trans. Seperti ini. Nah. Oke. Seperti ini. Oke. Nah. Itu untuk yang bagian yang C tadi. Oke. Bagian yang C. Bagian yang B. Sorry. Nah, sekarang bagian yang C. Kita punya sikloheksana yang tersubstitusi dengan metanol dari heksil klorida. Kita gimana caranya? Nah, ini juga teman-teman lihat ada penambahan karbon di sini. Dari yang karbonnya cuma 6 jadi karbonnya 7, ya kan ya? Nah, ingat bahwa salah satu reagen yang bisa melakukan penambahan karbon adalah reagen cyano atau Cn-. Nah, sehingga kalau kita pengen penambahan karbon, satu karbon saja, itu biasanya kita tambahkan dengan Cn-. Itu triknya. Seperti itu. Nah, sehingga untuk yang bagian B ini, bagian yang C, kita bisa reaksikan sikloheksil tadi dengan ini, gugus NaCN misalkan, atau Cn-, sehingga dia menghasilkan reagen cyano ini. Kemudian si Cn ini bisa kita hidrolisis dalam asam atau dalam basa, terserah. Dalam asam misalkan, dalam asam dia akan menghasilkan asam karboksilat. Ingat lagi ya mekanismenya teman-teman. Nah, dari asam karboksilat ini kita bisa reduksi dia dengan menggunakan LiAlH4, menghasilkan alkohol. Seperti ini. Udah deh, kita bisa bikin senyawa ini. Seperti itu. Tahapannya seperti itu ya teman-teman. Untuk yang bagian yang C. Ingat kalau kita mau melakukan penambahan karbon, kita tambahkan gugus cyano. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang bagian D. Bagian D kita punya ini lagi nih. Kita punya anhidrida. Dari anhidrida kita pengen bergabung dia seperti ini. Nah, kira-kira gimana? Ya kan ya. Nah, dengan cara yang sama berarti kan kalau kita lihat di sini kan kalau ini kan sikloheksena lagi kan ya, mirip sama yang soal yang bagian B. Nah, karena dia mirip sama bagian yang B, berarti kita bisa bikin dia dari reaksi apa? Dia alder. Oke, aku mau nanya sekarang. Kira-kira gimanain sekarang nih? Si anhidridanya diapain biar dia menjadi dienofil? Ada yang mau jawab? Jadi aku punya diena kan ini. Aku punya dienofil ini kan. Aku punya ini sekarang. Kira-kira diapain nih kira-kira? Ada yang mau jawab nih? Diapain nyawa ini? Direaksiin sama basa bisa gak, Kak?
Kayak dengan sama basa bentuk apa? Jadi negatif gitu di situ. Protonnya keambil terus. Terus setelah jadi negatif, diapain ya, Kak? kira-kira diapain? Gak apa, sambil pelan-pelan aja. Diapain? Kayak gini kan maksud kamu kan ya? Giniin kan ya? Terus udah benar tahap pertamanya. Terus diapain? Kira-kira? Kan kita targeting kan tadi kan kita mau disalder kan ya? Mau ini jadi dienofil nih, yang seperti ini nih. Nah, biar dia jadi seperti ini diapain kira-kira? Ada yang mau jawab? Ayo, diapain? Kita pengen dia seperti ini kan ya, biar jadi dienofil, biar bisa bereaksi dengan bisa reaksi disalder kan ya. Nah, kan ini udah solved nih reaksinya. Tapi kita masih punya seperti ini nih. Tadi udah sama basa kan tadi benar. Nah, kira-kira diapain biar jadi alkena? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah guys. Kan belajar bareng-bareng di sini. Oke, mungkin malu-malu ya teman-teman ya. Pas sama aku aja malu-malu ya Allah. Ya. Apa? Ada yang jawab tadi apa? Nggak tahu. Oh, oke, nggak apa, santai-santai. Oke. Nah, dengan cara yang sama nih guys, dengan cara yang tadi kita bisa reaksikan dia dengan misalkan dengan suatu halogen kan ya, misalkan Br2. Nah, biar apa? Biar nanti ini Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini kan, C alfanya akan tersubstitusi dengan gugus Br. Nah, sekarang Br ini kan apa? Suatu living group yang baik kan ya, teman-teman. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tahu nih dia punya H beta nih di sini sekarang. Ya kan ya? H beta terhadap yang alkil halidanya, terhadap C yang mengikat Br. Otomatis apa? Otomatis kita bisa mengambil H betanya ini dengan suatu basa. Kita reaksikan dengan suatu basa, mau itu NaOFT, mau itu dia terbutoksida atau apapun itu, yang penting suatu basa, sehingga dia akan mengambil H betanya di sini, kemudian dia akan tereliminasi dan dia akan lepas, sehingga dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk suatu dienofil seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin dienofil atau pengen bikin alkena, salah satu intermediate-nya itu adalah kita bikin dia menjadi suatu alkil halida yang kemudian kita lepaskan dia dengan suatu basa sehingga menjadi alkena. Udah deh, kalau kita udah punya dienofil seperti ini, kita udah punya dienanya seperti ini, kita reaksikan saja. Jadi produk yang kita inginkan seperti itu. Itu untuk yang bagian D. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu teman-teman dari bagian yang A, silakan. Oke, aman ya untuk soal yang ini. Oke. Nah, sekarang yang bagian E. Bagian yang E kita mau bikin senyawa ini, terus dari senyawa alfa beta unsaturated karbonil. Nah, kira-kira diapain? Nah, kalau kita lihat di sini dia akan menyerang di bagian C karbonilnya kan, bukan C betanya. Otomatis dengan tadi kita udah tahu ya pengetahuan tadi bahwa kalau dia mau menyerang C karbonil, kita biasanya gunakan reagen Grignard atau reagen yang sebagai basa yang kuat atau basa yang keras. Sehingga biar dia menjadi senyawa produk, kita reaksikan dia dengan senyawa ini. MgCl atau MgBr. Udah terbentuk produknya seperti ini. Oke, sip. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa reaksikan dia dengan reagen Grignard. Kalau nggak mau Grignard apalagi Kak? Boleh teman-teman pakai organolitium misalkan. Nah, ini juga boleh sama aja. Dia juga basa yang keras karena sama-sama golongan utama kan ya, yang sangat elektropositif sehingga dia akan menjadi seperti ini. Ya Allah, jelek banget. Ya udahlah. Nah, kayak gini. Misalnya. Nah, nah, seperti ini. Gitu. Oke? Itu untuk bagian yang E. Lalu bagian yang F, nah yang F ini kita punya ada dion 1,3 dion ini, kita pengen bikin jadi seperti ini.
Nah, mirip-mirip kan ya tadi yang udah kita bahas di nomor 2, ini ada namanya proses anulasi, di mana setelah kita reaksikan, produk atau intermediate itu bisa mengalami reaksi kembali kan ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, perhatikan baik-baik, kita bisa lakukan diskoneksi dulu kan ya, yang bagian sini, di mana kalau kita lihat strukturnya mirip nih, bagian ini dia adalah seperti ini nih, kalau kita lihat. Jadi kan ini positif nih sekarang. Terus yang ininya berarti set, 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 negatif. Ya kan ya. Nah, sekarang yang positifnya apa? Kalau kita lihat, kita udah punya starting material, C karbonilnya ini adalah positif, ya kan ya. Sehingga sekarang berarti sinton positifnya itu diwakili oleh C karbonil. Sedangkan sinton negatifnya diwakili oleh C alfa biasa saja. Sehingga ini tuh bisa kita bikin seperti ini. Karbonil, karbonil, set, 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 karbonil. Ya udah, sekarang kita punya nih, ini dari struktur yang ini nih, yang kanan starting materialnya. Berarti kan kita perlu modifikasikan ya. Artinya apa? Artinya kita perlu lakukan pemotongan di sini nih. Nah, kita perlu lakukan pemotongan di sini sekarang. Sehingga dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan sinton yang seperti ini. Ini karbonil, karbonil. Nah, berarti ini bisa negatif positif kan? Ya, misalkan negatif nih karena C alfa gampang. Berarti sekarang ini seperti ini. Oh, positif. Nah, karbon beta yang bermuatan positif, kita ingat lagi tadi apa? Karbon unsaturated karbonil conjugate tadi kan? Maka ini bisa digambarkan sebagai ini. Nah, ini bisa digambarkan sebagai starting material yang kita punya. Nah, seperti ini. Ya udah, sehingga siklusnya itu adalah pertama kita masukkan dulu nih alfa beta unsaturatednya, kemudian kita reaksikan dia dengan C karbonil yang bagian bawah, terbentuklah produk yang kita inginkan. Sehingga total reaksinya seperti ini. Untuk yang bagian F, kita punya material seperti ini. Reaksikan dengan alfa beta seperti ini. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ini aku tadi udah skip banyak banget. Jangan lupa tambahkan dulu NaOET atau basa setelah bebas. Karena NaOET atau NaOMe boleh. Nah, karena dia bukan ester jadi nggak apa-apa. Baru kita reaksikan dengan ini. Jangan sampai lupa ya. Itu penting soalnya. Nah, kemudian jadi seperti ini. Dan ini. Nah, sekarang kita pakai lagi NaOMe misalkan. Nah, udah deh. Dia akan menjadi seperti ini. Sorry. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian. Nah, ini masih OH kan ya. Nah, OH ini kita reaksikan dengan NaOH panas. Biar jadi apa? Biar jadi alkena. Seperti ini. Nah. Udah deh reaksinya. Seperti ini. Nah, oke. Itu untuk yang bagian yang F. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagian yang G. Yang bagian G kita punya alil bromida. Kita reaksikan dengan sesuatu biar menjadi senyawa ini. Nah, ini kan terlihat lebih mudah ya teman-teman. Kita bisa tahu kan ya bahwa alil bromida ini dia akan bertindak sebagai suatu elektrofil. Sehingga kalau kita lakukan diskoneksi di sini, maka kita tinggal kita tinggal cari saja nukleofilnya saja di sini ya kan ya. Berarti kalau kita punya ini sebagai tadi sinton positif, berarti sinton negatifnya adalah yang bagian sini. Oke. Oke, nah gitu ya. Nah, sehingga sekarang total reaksinya adalah seperti ini. Oke, ini sama NaOET dulu. Baru sama alil bromida. Bentuk produk. Nah, kalau ester seperti ini, teman-teman hati-hati nih. Kalau dia CO2ET, berarti bahasa yang digunakan adalah NaOET. Kenapa nggak boleh NaOMe? Karena kalau kita pakai NaOMe, nanti si esternya akan transesterifikasi menjadi CO2Me. Jadi kalau misalkan ester kayak gini, hati-hati ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau dia CO2Me, berarti bahasa yang digunakan NaOMe. Kalau dia CO2Bu, berarti pakainya NaOBu, seperti itu. Jadi biar
Jadi kita mencegah terjadinya reaksi transesterifikasi atau penggantian gugus alkil dalam esternya, seperti itu. Aman ya untuk yang ini. Selanjutnya untuk yang bagian H. Yang bagian H ini kita punya karbonil, siklopentanon, kita pengen bikin jadi siklopentan. Nah, yang ada siklopentil yang terikat sama suatu etena kan ya. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Kita bisa pakai tadi reaksi Wittig, di mana kita bisa reaksikan si siklopentanon ini dengan misalkan tadi dengan CH3 PPH3. Nah, sehingga dia akan menjadi atau nomor rinciannya pertama kita punya CH3Cl dulu ini misalkan aktil halida kita reaksikan dengan PPH3. Nah, sehingga dia akan menjadi CH3 PPH3 seperti ini. Ini plus ini menjadi jadinya biasa kan. Nah, sekarang CH3 ini kan dia punya H kan ya. Nah, H ini kita ambil dengan suatu basa nih. Misalkan NaH-, sehingga dia akan menjadi CH2- PPH3. Nah, ini CH2-, sorry. Nah, seperti ini. Oke? Jadi kalau reaksi reagen fosfolinium ilit ini kita bisa tuliskan sebagai ini atau ini juga boleh. Bebas. Teman-teman bebas memilih yang mana. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Seperti ini. Oke, aman ya? Oke, sampai saat ini ada yang mau tanya dulu nomor 3, teman-teman? Ada yang masih bingung, silakan. Kak, aku mau nanya. Boleh dong. Yang D. Yang Yang D. reaksi eliminasi yang D. Itu harus pakai suhu pemanasan atau nggak usah, Kak? Oh, yang reaksi eliminasinya ya? Oke, kalau eliminasi sebenarnya kan ini kan BR-nya kan living group yang baik kan ya. Nah, karena dia living group yang baik, kita nggak perlu pakai pemanasan. Nih, karena dia living group yang baik, nggak usah kita panasin, dia akan lepas sendiri dengan sendirinya. Dan kalau NaOH tadi, misalkan kita mau tadi bikin yang ini nih, unsaturated ini nih, ini aku hapus ya. Kita mau bikin yang ini nih. Ini kan jadi alkena kan ya. Tadi kan ini dari ini kan. Ini bla 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 OH kan ya. Nah, karena OH itu bukan living group yang baik, artinya buat kita lepasin dia kita perlu energi dari luar kan ya. Kenapa? Karena kan tadi nih OH itu bukan living group yang baik, berarti reaksi non spontan. Nah, biar reaksi jadi spontan, kita tambahkan energi dari luar. Makanya kita perlu kalor. Sedangkan kalau BR, dia living group yang baik. Maka kita nggak perlu tambahin kalor, biar dia mengalami reaksi eliminasi. Seperti itu. Oke, terjawab? Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Semangat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nomor 3. Oke. Kalau ada yang mau nanya, nanti potong aja ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 5. Nah, jadi soalnya tuh aneh. Nggak ada nomor 4-nya, jadi emang langsung nomor 5 gini. Emang kayak typo deh ibunya, nulisnya. Oke. Nomor 4 ini, atau nomor 5, bebas lah. Nah, nomor 4 ini, sarankan satu cara sintesis untuk masing-masing senyawa berikut. Ada senyawa-senyawa ala-ala kayak gini. Nah, gimana caranya? Kita kerjakan yang A dulu ya. Yang A ini kita punya gugus CO2, H, kita punya NO2, kita punya alkil. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa alkil ini dia itu adalah gugus pengarah ortopara. Ya kan ya? Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya si CO2H ini, dia pengarah meta. Kemudian NO2 ini pengarah meta. Waduh, gawat nih, nggak ada yang cocok nih tiga-tiganya. Iya kan ya, kalau kita lihat perhatikan baik-baik, CO2-nya ini sebelahnya ada orto posisinya, ada NO2. Sedangkan dia pengarah meta. NO2 juga sama, dia pengarah meta. Terus ini pengarah ortopara si alkilnya. Waduh, gimana nih? Kita mesti kan panik kan ya. Nah, tidak perlu panik karena kita bisa melakukan beberapa modifikasi untuk bisa membuat senyawa ini. Nah, sekarang gimana nih modifikasinya? Nah, kita bisa memanfaatkan sifat dari si CO2H ini, CO2H.
Jadi kan CO2-nya ini kan dia pengarah meta kan ya. Sedangkan di kasus ini dia mengarahkan posisi orto dan para. Ya kan ya. Nah, berarti sebelum kita bikin CO2H, kita harus bikin dia jadi senyawa lain yang mengarahkan di posisi orto dan para. Nah, gimana caranya? Kita ingat bahwa si CO2H ini ya, ini bisa kita buat dia dari apa? Dari oksidasi suatu toluena atau alkil benzena dengan KMNO4. Kalau teman-teman perhatikan, CO2H ini tadi pengarah meta. Ini pengarah ortopara sekarang. Sehingga apa? Ya udah, kita berarti bisa reaksikan dulu nih si toluena ini untuk dia mengarahkan posisi orto dan para. Seperti itu. Jadi, kita pertama kali punya starting material atau toluena dulu. Atau teman-teman mau bikin benzena dulu nggak apa-apa. Jadi, tambahkan CH3Cl dengan AlCl3 seperti ini. Nah, sekarang kita mau masukkan dia sebagai gugus NO2. Dan kita nitrasi dia, HNO3 dalam H2SO4. Nah, sekarang dia menjadi apa? Menjadi gugus nitro. Nah, sekarang terakhir kita memasukkan gugus isopropil di posisi para terhadap toluena ini atau meta terhadap NO2 ini, ya kan ya? Nah, permasalahannya sekarang kira-kira nih mungkin teman-teman akan bertanya, kita akan masukin dulu isopropilnya kan bisa dua cara ya. Kayak gini. Cara pertama, kita masukin dulu isopropilnya sehingga menjadi produk. Misalkan ini. Tapi permasalahannya kan dia ininya kan CO2H kan ya, si senyawa metilnya oksidasi. Atau cara kedua, kita oksidasi dulu. Dia menjadi CO2H. NO2. Lalu kita reaksikan dia dengan isopropil. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Ada yang mau berpendapat? Ini produknya sama aja nih hasilnya ini. Enggak sama. Produknya, sorry. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Yang pertama, Kak. Kenapa? Benar-benar. Selektivitasnya lebih bagus ya? Bentar. Yang pertama itu yang oksidasinya setelah kan ya? Iya. Ya, ya dipasangin dulu baru dioksidasi. Soalnya nanti ya lebih bagus lah pengarah ortometa paranya nanti. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Berarti semuanya setuju ya. Oke. Nah, itu memang benar tadi aku setuju dengan jawabannya Ariel tadi, tapi teman-teman perlu perhatikan di sini ada faktor yang membahayakan. Kenapa? Karena di sini teman-teman ingat bahwa ada dua gugus alkil, yang satu dengan yang dua. Di mana gugus alkil ini dia adalah C tersier, bukan C kuartenar. Teman-teman masih ingat lagi bahwa untuk benzena yang tersubstitusi ini mau dia primer, atau sekunder, atau tersier. Nah, kayak gini. Nah, dia bisa mengalami reaksi oksidasi. Dan semuanya ini akan membentuk asam benzoat. Nah, seperti ini. Yang nggak bisa seperti apa, Kak? Yang nggak bisa itu adalah kalau kita punya C kuartenar. Salah. Terlalu. Nah, kalau kayak gini, dia nggak bisa membentuk asam karboksilat. Nah, otomatis tadi benar banget kata Ariel, selektivitasnya memang benar-benar harus diperhatikan. Karena kita tahu bahwa kalau dengan kita milih reaksi yang pertama, dia akan dengan sangat spontan atau dengan sangat mudah membentuk produk yang kita mau. Tapi kita perlu hati-hati bahwa gugus isopropil ini akan teroksidasi juga menjadi asam karboksilat. Sedangkan pada soal ini kita nggak mau isopropilnya teroksidasi, ya kan ya? Sehingga apa? Sehingga kita mau nggak mau milih langkah yang kedua, meskipun ini sangat-sangat tidak reaktif senyawanya. Kenapa nggak reaktif?
antara 2 EWG, ini EWG1, ini EWG2. Ingat bahwa EWG itu dia akan menarik kereaktifan cincin benzennya, sehingga cincin benzennya menjadi kurang reaktif. Tapi nggak ada cara lain, gimana lagi kita mau bikin produknya kalau nggak pakai reaksi yang kedua, seperti itu. Jadi ya bahasa Inggrisnya ya udah mau nggak mau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia mau nggak mau ya udah kita harus mereaksikan dia dengan cara yang seperti ini meskipun dia tidak stabil seperti itu. Ya udah berarti dia akan membentuk produk seperti ini. O2H dan O2 ini adalah isopropil. Seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya atau masih bingung dulu yang bagian A ini? Silakan. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita harus hati-hati. Tadi mungkin ini memang tricky banget ya, mungkin tadi kita langsung kayak kepikiran, aku juga mungkin awalnya pas ngajarin kepikiran, oh ya tapi kan nggak reaktif si EWG ini. Nah tapi kalau kita lihat ya udah nggak ada cara lain gitu, karena kalau kita oksidasi senyawa isoprofil ini, maka dia akan menjadi asam karboksilat seperti itu. Oke ya, oke, sip. Thank you, tadi Ariel udah jawab. Oke, sekarang yang bagian B. Bagian yang B kita punya senyawa ini nih. Ada senyawa siklopentana yang tersubstitusi banyak. Nah, kalau kita mau starting material yang lebih simpel, berarti kita mulai dia dari siklo yang cincin 5 aja kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kita punya 2 jenis pemotongan. Bisa kita ini lakukan ini dulu, pertama, lalu ini yang kedua, atau sebaliknya. Yang pertama yang bawah, yang kedua yang di atas. Nah, kira-kira mana nih yang paling tepat untuk kita lakukan untuk diskoneksinya? Kalau bisa kita lakukan diskoneksi yang kedua dulu, berarti kan, misalkan ya, kita lakukan diskoneksi yang kedua, berarti kan sekarang mau nggak mau ini positif, ini negatif kan ya? Nah, ini jadi negatif, OH, negatif, ya kan ya? Oke, asam etanoat, ini kan asam etanoat banyak kan ya? Ini banyak di alam nih, kita temukan. Nah, sekarang kalau yang ini, berarti kan mau nggak mau, dia harus menjadi suatu halida kan ya? Bukan Cl. Nah, kira-kira senyawa ini banyak nggak di alam? Atau bisa nggak kita bikin? Bisa-bisa aja sih, tapi kan kayak susah aja kalau menurut aku ya, kita bikin senyawa seperti ini. Ya kan ya, karena dia bukan posisinya bukan alil. Sehingga kita susah untuk bikin senyawa seperti ini. Ya udah, berarti biar kita bikin senyawa yang lebih sederhana, berarti mau nggak mau kita pertama potong dulu nih di bagian pertama, baru ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang pertama kita mau motong alkenanya. Ingat lagi bahwa alkena itu bisa dibuat dari, tadi ada 2 cara. Bisa dari C-alfa yang menyerang karbonil, lalu kita eliminasi OH-nya, atau bisa pakai alkil halida tadi kita eliminasi, atau yang kedua bisa dengan kita reaksikan dengan reaksi Wittig. Nah, ya udah berarti biar kita gampang, di sini kita pakai reaksi Wittig saja. Kenapa biar pakai reaksi Wittig? Karena kita tahu bahwa tadi ini harus positif kan ya. Satu-satunya sumber positif ini kan bisa dari apa? Bisa dari senyawa ini. Ya kan ya? Unsaturated alpha beta karbonil. Sehingga apa? Sehingga C ini kita lebih baik bikin sebagai karbonil. Biar apa? Biar nanti C ini bisa bermuatan positif. Seperti itu. Jadi, tahapan yang pertama untuk sintesis senyawa ini adalah kita punya siklopentanon, kita reaksikan dengan reagen Wittig seperti ini, PPH3, negatif, positif, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Sorry, maaf. Salah. Sorry, pertama kita punya ini, kita diskoneksi dulu ya. Nah, ini kita diskoneksi dulu. Dia dari sini berarti, nah maksudnya gini aku. Plus ini negatif, baru nanti kita diskoneksi yang ini. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita diskoneksi tahapannya seperti ini, berarti kita untuk sintesisnya kebalikannya kan ya, berarti tahapannya. Nah, berarti sekarang untuk sintesisnya, pertama kita reaksikan dulu nih si alfa betanya dengan si asam etanoat.
Ini bagian C, bagian yang B. Nah, ini alfa beta dengan asam etanoat tadi. Nah, jangan lupa tambahkan NaOET ya. Buat etanoatnya biar jadi enolat. Nah, terus dapatnya seperti ini nanti nih produknya. Set, set. Nah, kemudian biar dia jadi alkena yang bagian atas, kita reaksikan dengan reagen Wittig. Seperti ini. Nah, negatif. Jadi dia produknya yang kita inginkan. Seperti ini. Oke, ini untuk yang bagian yang B. Oke, lalu yang bagian terakhir, bagian yang C, kita pengen bikin senyawa ini nih. Senyawa yang cincin 5, terikat sama karbonil, dan juga ada isopropilnya lagi. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kayak gini, teman-teman ingat lagi bahwa alkena ini bisa kita, tadi aku ulangi lagi ya, bisa pakai 3 cara kan tadi ya. Cara pertama, kedua, dan ketiga tadi. Atau yang cara yang eliminasi alkyl halida, atau eliminasi Leving group, atau cara yang kita reaksikan dengan suatu C alfa dengan karbonil. Nah, di sini kan kita tahu nih, ada karbonil, ada C alfa kan di sini. Ya enggak? Otomatis kita bisa bikin si siklik ini dari C alfa menyerang karbonil. Ya udah kita buka dulu cincinnya. Bagian C. Kita buka cincinnya ini. Nah, kita buka seperti ini. Kalau kita lepas ya, dia akan menjadi seperti ini. Ini negatif, dan ini yang positif. Nah, yang positif ini bisa kita gambarkan sebagai karbonil. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya kan ya? Nah, sekarang gimana nih si isopropil ini bisa masuk di sini nyungsep. Nah, ya udah berarti kalau kita diskoneksi dia si isopropil, berarti kita diskoneksi di daerah sini nih berarti, ya kan ya? Nah, ini kayaknya salah deh. Bentar. Ya, benar. Benar, guys. Ya, benar. Jadi kita diskoneksi dia di sini. Nah, jadi apa sekarang? Berarti kalau misalnya mau gampang, kita punya ini. Nah, kita punya ini. Nah, sekarang berarti kan ini bisa, C-nya bisa yang negatif atau positif kan ya? Bebas. Tapi ingat lagi nih, ini posisinya C beta, ini kan alfa, ini beta terhadap suatu karbonil. Ya udah, berarti biar gampang kita bikin dia C beta yang positif. Ditambah isopropil yang negatif. Sekarang sumber C beta yang positif apa? Kita bisa pakai unsaturated carbonyl conjugate berarti. Ya udah, berarti kita punya tadi alfa beta ini ini. Nah, kita punya ini yang seperti ini tambah PCU misalkan reagen Gilman. Sehingga untuk tahapan reaksinya seperti ini. Pertama, direaksikan dulu membentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk 2, 3, ini. Untuk 2, 3, 4. Kelebihan, sorry. 1, 2, 3, 4. Oke, ini. Oke, kita punya ini produknya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kelebihan, sorry ya guys. 1. Oke, kita punya ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, astagfirullah. sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Allahu Akbar, salah. Nah, gini lah pokoknya. Kita punya gini, kan? Nah, ini lengkap tadi kan ya. Nah, ya udah. Berarti kemudian kita serang dia dengan reagen Gilman membentuk produk seperti ini. Nah, kemudian biar dia siklik, kita racikan dengan suatu basa. Tadi pakai NaOET. Ya kan ya? Tadi akan melakukan siklikisasi hingga membentuk produk yang kita inginkan. Seperti ini.
Nah, ini dan udah deh. Ini caranya. Jadi pertama kita reaksikan dia dulu dengan reagen Gilman, baru kita reaksikan dia dengan suatu basa, sehingga dia mengalami cyclic casing seperti itu. Oke, habis ini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman, mungkin untuk soal yang terakhir ini dari nomor 6, dari nomor 6 dan nomor A, nomor 5 ini. Ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Atau apapun deh, dari nomor 1 juga boleh. Atau masih bingung dengan reaksi apa. Kalian nggak diajarin kan reaksi-reaksi Jepang gitu? Diajarin nggak sama ibunya? Yang Suzuki, reaksi head, itu diajarin nggak? Ada yang tahu? Diajarin ibunya nggak? Dibahas gitu sih Kak. Dibahas. Di ibunya kan kayak nampilin slide kayak apa ya? Tentang obat-obat gitu loh Kak. Taksol gitu-gitu. Nah, itu kan kayak ada sedikit ngebahas kayak pakai Suzuki, kupling Suzuki, terus ada apa lagi ya? Ya gitulah susah-susah nama zatnya. Oke. Terus itu ibunya jelasinnya rinci nggak? Kayak Suzuki itu apa sama apa, terus dijelasin mekanismenya gitu-gitu nggak? Apa nggak? Ada yang rinci, ada yang enggak, tapi aku lupa. Mungkin nonton yang lain ada inget nggak? Oh iya. Udah sebulan yang lalu ya Bun, lupa. Ada yang ingat? Aduh ya Allah. Aku tadi dengarnya kayak nggak ada yang, maksudnya ibunya nggak macam-macam jelasinnya. Kalau emang jelasin itu, kalau ada yang masih bingung, aku jelasin sekarang. Tapi kalau misalkan mau belajar sendiri, aku bikin catatannya buat yang ganjil bisa baca teman-teman nanti. Aku kirimin. Harusnya enggak sih, tapi nggak tahu juga soalnya. Tahun lalu bukan Budiana, aku. Gitu. Ya, tapi thank you ya tadi Bila udah ngasih tahu. Kayak kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya tentang reaksi organik, nah sekarang masih boleh, silahkan. Mengenai nomor 6 sendiri, ini kan ada dari jurnal ya, jadi teman-teman mungkin bisa sambil baca-baca jurnal sendiri, atau mungkin bisa jadi nih, soalnya tahun lalu tuh Bu Ois tuh bilangnya ada kemungkinan salah satu senyawa dari jurnal teman kalian tuh bakal keluar di UAS. Jadi mungkin teman-teman bisa pelajari PPT teman-teman yang lain, terus dilihat jawabannya kan, setiap kelompok kan bikin jawaban tuh. Nah, dilihat jawabannya, terus nanti dipelajari kira-kira mekanismenya seperti apa, kayak gitu. Itu sih paling. Mungkin soalnya kalau misalnya Bu Is yang bikin, aku optimis sih harusnya mirip dengan soal tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan Ibu Diana yang bikin, ya mungkin tetap mirip sama soal tahun sebelumnya, tapi mungkin ada peningkatan sedikit sih. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Ada lagi yang mau bertanya? Sekali lagi aku tanya. Oke, aku hitung ya. Dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bom meledak. Oke. Nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke. Ya udah, kalau teman-teman misalkan udah ngerti, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, boleh chat aja ya. Mohon maaf kalau misalnya aku slow respon kemarin. Insya Allah sekarang udah nggak slow respon harusnya. Oke. Aku tutup ya teman-teman ya untuk slide-nya. Oke. Makasih Kak. Oke. Sekali lagi teman-teman makasih banyak ya yang udah datang tutor sore hari ini, udah belajar bareng. Semoga sukses buat ujiannya nanti lusa. Semangat buat belajarnya teman-teman ya. Mohon maaf apabila aku ada salah kata atau salah perbuatan ataupun kecepatan dalam menjelaskannya. Semangat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Sore, Kak. Makasih, Kak.